semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam kalkulus multivariabel, yaitu turunan parsial. Sebelumnya, ada yang tahu di bawah ini merupakan fungsi berapa variabel? Iya, betul. Bawah ini merupakan fungsi satu variabel yang telah kita pelajari pada kalkulus sebelumnya, yaitu variabel X. Maka, sekarang kita akan mempelajari fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Misalnya adalah Z sama dengan Fx, Y. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui perubahan suatu fungsi jika hanya satu variabel saja yang berubah, sedangkan variabel lainnya tetap? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah turunan parsial. Oke, sebelum membahas rumus, mari kita lihat sebuah fenomena yang sering kita temui dalam fisika. Misalkan kita ingin mengamati suhu udara. Ternyata suhu udara tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Misalnya, suhu dapat bergantung pada waktu dan ketinggian tempat. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai T sama dengan F T H, dengan T adalah waktu dan H adalah ketinggian. Karena ada dua variabel yang mempengaruhi suhu, muncullah pertanyaan, bagaimana jika kita ingin mengetahui perubahan suhu hanya akibat berjalannya waktu, sementara kita tetap berada di ketinggian yang sama? Atau sebaliknya, bagaimana perubahan suhu jika kita naik ke tempat yang lebih tinggi tetapi pada waktu yang sama? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, kita tidak bisa menggunakan turunan biasa karena fungsi memiliki lebih dari satu variabel. Disinilah kita menggunakan turunan parsial, yaitu turunan yang mengukur perubahan fungsi terhadap satu variabel, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Kita misalkan, bayangkan Abdul sedang berdiri di lereng gunung pada ketinggian 1000 meter. Abdul tidak berpindah tempat, tetapi waktu terus berjalan dari pukul 8 ke pukul 12. Karena posisi Abdul tetap, maka satu-satunya faktor yang berubah adalah waktu. Perubahan suhu terhadap waktu inilah yang dinyatakan oleh turunan parsial terhadap T. Sekarang bayangkan waktunya tetap, misalnya pukul 8 pagi. Namun, Abdul mulai mendaki dari ketinggian 1000 meter menjadi 1500 meter. Kali ini yang berubah hanyalah ketinggian, sedangkan waktunya tetap. Perubahan suhu terhadap ketinggian inilah yang dinyatakan oleh turunan parsial terhadap H. Kita dapat menuliskan dua turunan parsial dari fungsi tersebut. Turunan parsial terhadap waktu ditulis do T besar per do T kecil, yang menunjukkan laju perubahan suhu terhadap waktu ketika ketinggian dianggap tetap. Sedangkan turunan parsial terhadap ketinggian adalah do T besar per do H, yang menunjukkan laju perubahan suhu terhadap ketinggian ketika waktu dianggap tetap. Prinsip menghitung turunan parsial sebenarnya sangatlah mudah. Misalkan Fx, Y sama dengan 3x kuadrat Y ditambah 5y kuadrat. Langkah pertama, kita cari turunan terhadap X terlebih dahulu. Saat menurunkan terhadap X, anggap Y adalah sebuah konstanta, sehingga do F per do X sama dengan 6xy. Hal ini disebabkan karena 3x kuadrat Y diturunkan menjadi 6xy, sedangkan
5y kuadrat dianggap konstanta, sehingga turunannya 0. Selanjutnya, kita cari turunan terhadap y. Kali ini, justru x dianggap tetap. Maka, do f per do y sama dengan 3x kuadrat ditambah 10y. Jadi, kuncinya hanya satu. Variabel yang tidak sedang diturunkan dianggap sebagai konstanta. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan kita sedang mengatur volume musik menggunakan dua tombol. Misalnya, tombol pertama adalah bass dan tombol kedua adalah treble. Jika kita hanya memutar tombol bass, sementara treble tidak diubah, maka perubahan suara hanya dipengaruhi oleh bass. Begitu juga sebaliknya. Nah, turunan parsial bekerja dengan prinsip yang sama. Kita hanya mengubah satu variabel, sedangkan variabel lainnya tetap. Turunan parsial ternyata digunakan di banyak bidang loh. Di kehidupan nyata, turunan parsial biasa digunakan di bidang ekonomi. Misalnya, keuntungan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan juga jumlah modal yang dimisalkan dengan P sama dengan FL, K, dengan L adalah tenaga kerja dan K adalah modal. Turunan parsial terhadap tenaga kerja menunjukkan berapa besar keuntungan berubah ketika jumlah pekerja bertambah, sementara modal tetap. Sebaliknya, turunan parsial terhadap modal menunjukkan pengaruh penambahan modal dengan jumlah pekerja tetap. Selain ekonomi, turunan parsial juga digunakan pada banyak bidang, seperti teknik mesin, kecerdasan buatan, fisika, meteorologi, dan yang lainnya. Nah, setelah sejauh ini, kita telah mempelajari turunan parsial. Selanjutnya, agar kita lebih memahami, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama. Diketahui fx, y sama dengan 4x pangkat 3y min 2x y pangkat 2 plus 7. Pertama, tentukan do f per do x, dan kedua, tentukan do f per do y. Penyelesaiannya itu langkah pertama, turunkan terhadap x. Ingat, anggap y itu konstan. Maka, do f per do x sama dengan 12x kuadrat y dikurangi 2y kuadrat. Mengapa hasilnya demikian? Dikarenakan 4x pangkat 3y diturunkan menjadi 12x kuadrat y. Lalu min 2xy kuadrat diturunkan menjadi min 2y kuadrat. Sedangkan 7 menjadi 0. Langkah kedua, turunkan terhadap y. Sekarang x dianggap konstan, maka do f per do y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 4xy. Hal ini dikarenakan 4x pangkat 3y diturunkan menjadi 4x pangkat 3 dan min 2xy kuadrat diturunkan menjadi min 4xy dan 7 diturunkan menjadi 0. Oh ya teman-teman, ini diturunkan terhadap y ya. Oke, soal pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal kedua. Diketahui fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah y kuadrat.
tentukan do F per do X dan juga do F per do Y. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, menurunkan turunan parsial terhadap X. Karena kita menurunkan terhadap X, maka Y dianggap sebagai konstan. Fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah y kuadrat. Turunkan setiap suku. 2x kuadrat menjadi 4x, 3xy menjadi 3y, dan suku terakhir yaitu y kuadrat tidak memiliki variabel x sehingga dianggap konstanta. Turunannya adalah 0. Langkah kedua, menentukan turunan parsial terhadap y. Sekarang kita menurunkan terhadap y sehingga x dianggap sebagai konstanta. Turunkan setiap suku. Suku pertama 2x kuadrat tidak memiliki variabel y sehingga turunannya adalah 0. Suku kedua 3xy. Karena x dianggap konstan, maka 3x dan suku terakhir adalah y kuadrat diturunkan menjadi 2y sehingga do F per do Y sama dengan 3x ditambah 2y. Kita telah selesai mengerjakan contoh soal yang kedua. Oh iya, sebelum itu, supaya tidak bingung ketika mengerjakan soal, ingat 3 langkah berikut ya. Pertama, tentukan variabel yang akan diturunkan. Kedua, anggap variabel lainnya sebagai konstanta. Dan ketiga, gunakan aturan turunan seperti biasa. Kalau 3 langkah ini dilakukan dengan benar, maka soal turunan parsial akan menjadi jauh lebih mudah. Jadi, pada materi kali ini kita telah mempelajari bahwa turunan parsial digunakan untuk mengetahui perubahan suatu fungsi multivariabel terhadap satu variabel tertentu, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Konsep ini menjadi dasar bagi materi-materi berikutnya dalam kalkulus multivariabel, seperti bidang singgung, gradien, hingga optimasi menggunakan metode Lagrange. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami konsep turunan parsial dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya Haura Salap, pamit undur diri dan bye-bye.